Halo Sobat Gensut, kita akan mulai sebentar lagi, tunggu ya. Halo Sobat Gensut, kita tunggu sampai 7.10 ya. Halo Sobat Gensut, Selamat malam. hai. Bertemu lagi dengan kita, aku Aldila Intan Maharani. Aku Imam Malik Sudira, kita dari Kementerian Media Kreatif dan Aplikatif. Nah, kita di sini mau ngapain sih, Mam? Tentu saja seperti biasa kita bakal menemani kalian dalam ekspres ini. Nah, spesial edisi kali ini kita bakal membahas nih behind the intern BEM Unsur. Wah, judulnya keren menarik banget ya. Kalau boleh tahu, kita masa cuma berdua nih, Mam. Ada narasumbernya nggak sih? Tentu aja ada dong, Kak. Nah, narasumber kali ini tuh gak main-main nih, karena narasumber kali ini tuh udah pernah ngerasain jadi intern BEM Unsur tahun sebelumnya. Kira-kira siapa ya? Penasaran gak, Kak? Penasaran banget. Boleh langsung perkenalan dengan username Kenshin.
Oke, halo semuanya. Sebelumnya suaraku kedengeran gak ya? Kedengaran. Oke, sebelumnya kenalin, aku Aufa Zaki. Teman-teman bisa panggil aku Aupa, pakai P aja. Terus aku ini staf Kementerian Personalia. Aku dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Prodi Aquaculture angkatan 23. Jadi di sini kan aku udah pernah magang nih. Aku bakal sharing nih ke teman-teman. Gimana sih pengalaman aku di magang BEM Unsur tahun kemarin? Nah, kalau kalian berdua, aku juga berdua loh sama teman aku. Kalau gitu langsung aja nih, teman aku mau kenalan juga. Halo semuanya, kenalin, aku Pratiwi Dwi Asi, aku biasa dipanggil Tiwi, biasa dipanggil Tiwi juga, atau Alfa juga biasa panggil aku. Siapa? Aku bisa manggil Tiwi ini Titil. Ya, aku dari Administrasi Publik angkatan 2023. Nah, di sini aku juga bakal jelasin tentang internship yang bakal ada di tahun ini. Halo, my God. Di sini ada Kak Tiwi dan Kak Aufa. Kalau boleh tahu kalian gimana nih kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah baik banget. Baik banget Om. Udah gitu kita semangat banget nih buat express sharing sama teman-teman Sobat Gensut. Gimana sih internship tahun ini seperti itu? Iya, kita udah gak sabar nih bakal ngejelasin ke kalian tentang internship tahun ini. Nah, mungkin bisa langsung dilanjut dengan pertanyaan-pertanyaan ya, Kak. Oke, Oke. boleh banget. Nah, aku mau nanya dong, Kak. Sebenarnya internship atau magang itu apa sih? Oke, aku bakal jelasin ya apa itu internship atau magang. Nah, jadi internship atau magang atau yang sekarang tuh namanya tuh Beatles itu tuh program kerja dari Kementerian Personalia. Nah, di sini tuh program internshipnya bertujuan untuk mengenalkan program kerja di setiap kementerian yang ada di BEM Unsur gitu. Wah, menarik banget. Tadi apa tuh bisnis ya, Kak? Oke, jadi Beatles itu singkatan dari Bahtera Karsa Internship to Learn and Gain Experience. Jadi emang kita mewadahi teman-teman nih KBMU. Misal teman-teman mau tahu lebih lanjut tentang apa sih itu BEM Unsut, gimana sih lingkup kerjanya, terus gimana sih kayak budaya kerjanya dari BEM Unsut itu sendiri. Kita tuh mewadahi teman-teman semua buat tahu itu lebih lanjut kayak gitu. Betul banget. Jadi buat kalian yang mau join nih, udah gak sabar atau belum? Buat join ke internship BEM Unsut. Pastinya nggak sabar banget karena secaranya BEM Unsut ini organisasi paling gede ya di universitas. Nah, kalau boleh tahu ngomongin magang dan internship, eh, kalian boleh share nggak sih pengalaman kalian selama magang atau internship tahun kemarin? Oke, boleh banget ya. Karena kebetulan aku juga magang nih tahun kemarin. Nah, di magang tahun kemarin ini aku tuh banyak banget loh dapat pengalaman dan benefit yang bener-bener berguna banget bagi aku. Pertama, aku tuh dapat relasi yang bener-bener luas banget. Apalagi kan BEM Unsut ini kan lingkupnya emang satu unsut ya. Jadinya aku kenal dari fakultas lain loh. Udah gitu, aku punya skill-skill yang bener-bener baru aku tumbuhin nih di BEM Unsur, terutama itu di desain, terus juga Microsoft kayak Excel, Office itu bener-bener aku pelajarin semua di sini. Jadi emang selain di perkuliahan, aku mengembangkan minat dan bakat aku itu di BEM Unsur ini sendiri. Kurang lebih kayak gitu. Oh iya, Kak, ngomong-ngomong soal magang nih, kan suka ada nih yang mikir kalau misal magang itu diperbudak, disuruh-suruh, terus dimintain ngerjain sesuatu gitu. Emang benar seperti itu ya, Kak, atau gimana? Oke, aku izin jawab ya. Kalau magang itu bukan diperbudak atau apa, justru kayak lebih mengenalkan dulu apa sih program kerja yang ada di kementerian itu. Mereka tuh bakal ikut proker-prokernya di setiap kementerian yang ada di BEM Unsut gitu. Jadi bukan kayak diperbudak atau apa ya. Jadi mereka tuh kayak ikut membantu juga program kerja yang ada di BEM Unsut gitu. Oke, aku izin nambahin ya, bener banget nih kata Tiwi, pengalaman aku as internship Impulse tahun kemarin ya, karena kan namanya Impulse nih yang sekarang itu namanya Beatles. Nah, stereotip tentang orang-orang kayak magang itu diperbudak loh, disuruh ini itu tuh enggak banget ya teman-teman. Justru di sini banyak banget benefit dan positive things yang aku dapetin di sini gitu. Apalagi aku tuh benar-benar dianggap keluarga banget loh sama teman-teman kementerian aku kayak gitu.
Wah, ternyata gak semenyeramkan itu ya Kak. Malah kayak seru banget gitu loh. Bener, enggak dong. Jadi kalau misalnya kalian tuh mikir kalau internship itu kayak diperbudak atau disuruh-suruh itu enggak ya teman-teman. Bener enggak. Pokoknya bener-bener nggak ada kayak gitu sama sekali ya. Kita di sini sama-sama belajar dan kita sama-sama mengembangkan diri. Jadi nggak ada istilah yang namanya kita disuruh-suruh atau seperti apa. Kita benar-benar menjalankan tugas sesuai dengan job yang emang kita harus kerjakan gitu ya Tiwi. Iya, betul banget. Menarik banget tentang magang di BEM Unsut ini. Nah, kalau boleh tahu nih, apa bedanya magang BEM Unsut sama magang-magang di organisasi lain nih kalau boleh tahu? Oke, jadi mungkin kalau misal magang-magang di kayak mungkin kantor-kantor gitu ya, itu kan emang kebanyakan tuh senioritasnya tinggi ya. Karena kan emang aku juga dulu pernah ngerasain nih magang di kayak kantor gitu tuh itu bener-bener senioritasnya tinggi banget. Tapi tenang aja teman-teman, di BEM Unsut ini sendiri teman-teman nggak bakal nemu yang namanya senioritas. Karena apa? Karena kita di sini satu keluarga loh teman-teman. Jadinya kita bakalan dibimbing ke jalan yang bener. Terus kita juga bener-bener diajak buat mungkin main. Terus juga kita bonding bareng. Itu bener-bener ngumpul jadi satu gitu, nggak ada yang namanya sifat senioritas sama sekali gitu. Ya bener, kita juga di sini bakal sama-sama belajar gitu tentang apa yang harus dipelajari di BEM Unsut itu gitu. Bener, apalagi di sini nanti teman-teman banyak banget upgrading loh yang bener-bener berguna banget nih buat kehidupan kuliah teman-teman. Dan kalau kalian tahu upgrading, bonding dan lain-lain itu bakal seru banget. Jadi kalian harus join. Wah, aku bener-bener gak sabar deh. Semoga aku bisa keterima dan bisa berkembang ya Kak. Meskipun aku gak keterima, tapi ya tetap berusaha gitu. Nah, Bener banget, Imam. Nah, tadi kan udah di-share ya dampak positif-positifnya nih. Nah, kalau untuk selanjutnya benefit yang akan didapat kalau kita magang di BEM Unsut apa aja ya, Kak? Oke, benefit yang bakal didapat dari internship BEM Unsut ini tuh banyak banget. Yang pertama, kita tuh bisa dapat relasi. Yang kedua, kita dapat pengalaman, dapat banyak pengalaman juga. Yang ketiga, kita bisa mengembangkan skill yang kita miliki gitu. Jadi kan di program internship ini kan kita tuh banyak belajar, terus banyak pengenalan tentang program kerja yang ada di BEM Unsut. Jadi dari hal tersebut kita bisa mengembangkan bakat skill yang kita punya gitu. Oke, terus juga teman-teman dapat sertifikat nih. Nanti di akhir periode teman-teman selesai magang itu teman-teman dapat sertifikat as anak Beatles, yang mana teman-teman kalau misal di fakultasnya ada sistem poin, itu nambah poin loh teman-teman buat nanti kelulusan teman-teman. Bener banget. Jadi sertifikat itu berguna banget buat nambah poin di fakultas kalian gitu. Itu kan buat syarat kelulusan juga ya nantinya. Benar. Nah, kalau kan tadi dijelasin ya, Kak, akan menambah skill kita. Nah, tapi kalau misalkan ada nih para pendaftar yang belum punya skill, itu gimana ya, Kak, nanti kalau misalkan ingin magang di BEM Unsut? Nah, jangan khawatir kalau misalnya kayak yang anak-anak magang itu masih bingung skill apa yang dipunya. Mereka tuh bisa belajar dulu loh, bisa pengenalan diri dulu apa sih yang mereka pengen gitu. Nanti jadi mereka bisa mengembangkan skill yang benar-benar mereka tahu, mereka punya gitu. Iya, apalagi kan di sini nanti kita ada program yang namanya tuh upgrading ya. Nah, teman-teman di sini tuh bisa banget mengembangkan skill teman-teman, di mana soft skill ataupun hard skill teman-teman pasti bakalan berkembang deh. Dari yang tadinya mungkin cuma range 0 sampai 1 itu bakalan 10. Aku yakin itu teman-teman. Iya betul. Soalnya banyak banget manfaat atau benefit yang bakal kita dapat di internship ini gitu. Iya betul. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu skillnya apa nih, kayak terkhususnya misalnya teman-teman jago desain atau gimana, itu teman-teman gak usah khawatir. Soalnya emang kita nih gak terlalu mandang skill teman-teman loh buat teman-teman itu join di magang ini. Karena yang kita pandang adalah keyakinan teman-teman atau mungkin seperti teman-teman nih ngasih suatu kayak keyakinan gitu ke kita kalau misal teman-teman itu bener-bener punya semangat yang tinggi dan mau belajar bareng di magang BEM Unsut ini kayak gitu. Iya. Jadi kita tuh nggak menuntut teman-teman untuk harus punya skill ini itu gitu. Yang penting kalian tuh mau belajar gitu. wah menarik banget ya Kak. Aku jadi makin penasaran deh. Kira-kira di internship tahun lalu tuh program dari kementerian-kementerian yang
kakak rasain selama magang tuh apa aja sih? Oke, kalau gitu aku sharing aja mungkin ya dari awal aku nih as anak magang itu masuk kayak gimana. Jadi emang jujur waktu itu H-1 banget ya. Itu kan yang mau pengumuman itu otomatis kita deg-degan dong. Kita tuh bakalan lolos apa enggak ya. Nah, tapi like boom gitu tiba-tiba namaku ada nih, ada di file daftar anak tuh yang lolos gitu. Nah, di hari pertama pertemuan itu kita ada yang namanya inauguration night. Jadi kita ini temu perdananya anak-anak magang. Di situ kita juga kenalan nih satu sama lain. Pokoknya aku nggak bisa spoil banyak-banyak biar teman-teman nanti ngerasain sendiri deh gimana serunya inauguration night karena banyak banget surprise di situ pokoknya. Lalu kegiatan selanjutnya itu sebenarnya fleksibel ya teman-teman tergantung sama kementerian yang teman-teman join gitu. Misalnya aku dari personalia sendiri nih. Nah, aku tuh pertama waktu itu ada yang namanya program kerja di iWise. Nah, di sini aku tuh jadi kepanitiaannya di mana di sini aku juga jadi moderator sama teman aku yang namanya Riel. Nah, terus juga waktu itu aku ada yang namanya itu Serasa, di mana itu program bonding. Kalau misal sekarang tuh namanya Asam Basa ya teman-teman. Jadi emang di sini kita waktu itu bonding satu kabinet ya, di mana lingkupnya itu gede banget. Dan aku tuh punya banyak relasi loh di sini, jadi bisa kenal dari kementerian lain, terus juga kita kenal dari fakultas lain. Pokoknya bener-bener berguna banget gitu buat aku. Nah di bonding ini tuh kita tuh berenang gitu loh bareng-bareng, ada game seru pokoknya. Terus di sini juga aku waktu itu ikut uh, kepanitiaan penutupan kabinet, di mana di sini program upgrading dan bonding ini tuh dijadiin satu gitu. Kita nginep kalau nggak salah waktu itu ya bareng-bareng di warung tenda. Itu bener-bener pokoknya seru banget, insightful banget buat aku. Bener-bener refreshing otak banget, apalagi kan di alam ya. Itu tuh pokoknya waktu itu pengalaman yang bener-bener memorable banget loh pokoknya buat aku. Nah terus di sini itu kalau dari kementerian lain itu aku ada ngikutin roadshow itu dari Kementerian Dalam Negeri di mana aku ini ikut buat visitasi gitulah ya ibaratnya ke BEM-BEM fakultas lain. Di situ kita saling tukar cerita, saling tukar pengalaman, terus juga saling sharing proker di mana aku juga bisa kenal nih sama teman-teman BEM itu dari fakultas lain. Nah, terus selanjutnya aku ada Kamisan itu dari Kementerian Aksi dan Propaganda. Nah, nanti di akhir itu teman-teman bakal ada yang namanya farewell party. Itu ibaratnya kita kayak perpisahan gitulah ya. Perpisahan anak-anak magang yang mana itu tuh programnya seru banget. Terus juga ada awards pokoknya misal kayak ter termeledak lah waktu itu. Terus juga ada terrajin lah. Terus segala macam. Itu pokoknya bener-bener seru banget farewell party itu. Mungkin gitu sih kalau misal dari kegiatan-kegiatan yang aku ikutin selama magang. Gak berat kok teman-teman. Asal teman-teman konsisten sama teman-teman ada kemauan dari diri sendiri dan niat yang emang bener-bener bagus. Itu ngejalaninnya bener-bener enjoy. Pokoknya se-enjoy itu. Jadi anak magang di BEM Unsut ini. Kayak gitu. Wah, ternyata banyak banget ya kegiatan-kegiatan yang ada di BEM Unsut untuk anak magang ini. Nah, kalau dari pengalamannya Kak Tiwi gimana nih Kak Tiwi? Boleh di-share? Oke, kebetulan aku sendiri itu kan nggak ikut internship tahun lalu, jadi aku langsung join BEM di ininya, langsung jadi staffnya. Nah, aku itu sebenarnya nyesel banget nggak ikut internship karena ternyata join BEM itu seseru itu loh. Oh, ternyata Kak Tiwi bukan anak internship ya, tapi gimana nih Iya. perasaan Kak Tiwi selama di BEM ini dan internship yang akan datang akan gimana nih? Oke, buat internship yang akan datang ini pasti bakal banyak apa namanya ya benefit yang didapat dari teman-teman yang akan join. Itu tuh kita tuh bisa dapat apa namanya ya skill baru, terus dapat pengalaman baru, dapat relasi juga. Terus nanti tuh bakal ada apa namanya ya tugas yang buat anak magang itu bakal seru. Terus mereka juga bakal mengikuti program kerja yang ada di kementerian itu. Oh, seperti itu. Kan KTW kan nggak ikut internnya. Terus aku mau nanya Iya. deh, ada nggak sih rasa penyesalan gitu yang KTW rasain? Ya, gitulah pokoknya penyesalan-penyesalan yang KTW rasain kenapa KTW waktu itu nggak ikut intern gitu. Iya, jujur waktu dulu tuh aku kurang mengikuti informasi tentang internship BEM Unsur. Jadi kayak aku sendiri pun kayak masih bingung kan mau join atau enggak. Akhirnya aku memutuskan untuk tidak join. Tapi setelah aku gabung ke BEM Unsur, ternyata aku tuh nyesel. Kenapa aku nggak dari dulu ya ikut internshipnya. Terus aku baru join ke BEM Unsur gitu. Soalnya
gabung di BEM Unsut itu orang-orangnya ternyata seru-seru banget. Bukan orang yang kayak senioritas atau apapun, tapi justru malah kita tuh rasa kekeluargaannya juga dapet. Kayak aku sendiri kan di Kementerian Personalia. Nah itu orang-orangnya yang seru, ceria, bahkan gimana ya, orang-orangnya tuh yang bukan orang pendiam tapi yang bener-bener apa ya, ceria banget deh. Terus kita tuh juga sering ngajak main juga. Kalau misalnya aku lagi gabut nih, aku juga sering ngajak-ngajak main anak-anak person juga gitu. Wah, ini mah kalau nggak daftar bakal nyesel banget nih, karena malam ini pendaftaran terakhir ya, Kak? Iya bener banget nih teman-teman. Pokoknya jangan sampai kelewatan. Kita kan udah extend juga ya. Kita ngasih kesempatan kedua buat teman-teman yang belum daftar. Mending cus daftar deh. Karena aku nggak mau teman-teman nanti nyesel kalau misal teman-teman nggak daftar. Iya, aku juga mau nambahin lagi sedikit. Jadi kalau misalnya kita tuh pernah magang di internship BEM Unsut, ini tuh kita bakal apa ya, lebih mateng, lebih berpengalaman lagi gitu. Tuh, menarik banget bukan? Oh iya Kak, aku mau nanya nih kalau misalkan kan tadi banyak banget ya apa staf BEM Unsut nih. Nah, kalau kita orangnya introvert gimana sih Kak? Apa boleh gabung atau gimana? Oke, karena kebetulan aku ini introvert ya. Aku ini apa ya MBTI-nya tuh I. Tapi di sini aku bisa membuktikan bahwa aku bisa nih nyatu sama teman-teman kabinet, apalagi teman-teman kementerian aku. Itu tuh karena di sini di BEM Unsut ini sendiri kita orangnya benar-benar sesuportif itu. Kita nggak pernah entah yang kayak lu nggak diajak nih, lu kayak gini, jadinya lu nggak boleh ikutan. Itu tuh nggak ya teman-teman, karena sepengalaman aku itu kita benar-benar nyatu semuanya loh. Kita di sini nggak ada yang namanya tadi sikap senioritas sama sekali, dan juga ya emang notabene kita di sini satu keluarga gitu. Jadi emang kalian introvert, kalian ekstrovert, terus juga kalian mau asal dari mana, itu bener-bener kita diajak satu sama lain gitu. Walaupun ya kita mungkin agak sedikit kurang berbaur gitu ya, tapi tenang aja karena staff-staff yang lainnya juga pasti ngajakin kita buat main bareng gitu. Jadinya aku tahun kemarin tuh yang tadinya awalnya emang bener-bener diem banget karena emang aku orang pemalu, tapi makin kesini aku makin berani ngungkapin perasaan aku makin bisa terbuka sama teman-teman yang lain karena emang lingkup kita nih lingkup yang sehat loh teman-teman, bener-bener sesuportif itu bisa aku bilang. Iya, dan kebetulan banget aku sama Alfa ini kan dari angkatan 23. Terus justru yang dari angkatan yang di atas kita tuh bukan kayak senioritas banget ke kita, justru malah kayak apa namanya, nge-build kita loh, berbaur bareng sama kita kayak gitu, kayak ngajak kita buat apa namanya, berkembang kayak gitu. Wah, ternyata lingkungan BEM Unsur sesuportif itu ya. Aku makin ini deh, makin apa? Makin pengen banget untuk jadi bergabung ke intern gitu. Harus dong, harus join pokoknya. Jangan sampai nyesel kayak aku, soalnya aku tahun kemarin kan nggak join. Iya, apalagi nih, kayaknya teman-teman tuh banyak yang mikir ya, akademik teman-teman tuh bakal keganggu. Itu tuh aku bisa bilang enggak ya teman-teman, karena kan apalagi teman-teman maba nih, yang bener-bener semesternya itu masih semester muda kan ya, mungkin semester Iya, 1 bener atau banget, mungkin ada Mas. yang semester 3 nih. Itu Iya. tuh dimana jadwal akademik kita tuh nggak sepadat semester atas loh teman-teman. Jadi asal teman-teman bisa ngebagi waktu, bisa manage waktu yang baik, itu nggak ada yang namanya keteteran sama akademik. Karena sepengalaman aku juga ya IPK aku nggak bakal turun, bahkan IPK aku naik gitu. Apalagi skill-skill yang didapetin itu kan berguna banget ya buat kuliah. Itu ada manajemen emosi, manajemen waktu juga. Itu se-insightful banget buat di perkuliahan aku, terutama di akademik gitu. Jadi Iya. teman-teman nggak usah khawatir akademik teman-teman itu terganggu. Iya bener. Kalau misalnya kalian mikir di BEM itu bakal sibuk banget atau enggak, pastinya tuh apa ya? Kalau misalnya ditanya sibuk banget, kita juga masih bisa main, kita masih bisa apa ya namanya, ngerjain tugas bareng sama teman-teman di kuliah kita masing-masing juga. Ininya tuh sebisa kita bagi waktu gitu. Wah, keren banget ya. Nah, kan tadi tuh bicara soal akademik nih. Buat anak-anak saintek nih ya, yang banyak laprak, yang pokoknya lebih sibuk deh dari sosum gitu. Bisa nggak ya ngejar waktu, ngerjain proker-proker yang ada gitu?
Oke, karena kan di sini kebetulan aku anak saintek juga ya. Waktu semester 1 aku juga itu ada laprak-laprak segala macam. Tapi di sini aku bisa ngebuktiin loh teman-teman kalau misal akademik dan organisasi itu emang adalah salah satu hal yang penting buat kehidupan kita gitu. Karena di organisasi ini kita bisa nyari pengalaman nih yang bener-bener berguna banget buat masa depan kita. Nah, kalau misal soal laprak sama prokeran itu aku bisa banget bagi waktunya. Karena kalau misal prokeran itu kan kita nggak sendirian ya. Pasti juga ada teman-teman yang lain yang nge-backup kita. Terus juga ada kakak-kakak yang lain yang ngebantuin kita, itu bener-bener aku nggak keteteran sama sekali. Justru kalau misalnya emang teman-teman ada itu bentrok, teman-teman boleh banget kok izin dari prokernya itu, karena ya emang di sini tujuan awal teman-teman itu kan akademik ya, teman-teman masuk kuliah ini akademik. Jadi emang jangan dibikin pusing teman-teman, kalau misal dua hal itu berbentrokan, teman-teman harus bisa memanage gitu, mana sih yang emang benar-benar prioritas gitu dari pilihan akademik atau organisasi ini, kayak gitu. Wah, benar banget nih teman-teman. Tolong di-note ya bahwa kalau gabung internship bukan berarti kita melupakan akademik dan bisa seimbang. Nah, selanjutnya eh, selanjutnya kalau dari internship sendiri ini punya jangka berapa lama sih untuk magang di BEM Unsut? Oke, buat internship di tahun ini tuh punya jangka waktu 3 bulan. Berarti dari mulai bulan September sampai bulan November gitu. Jadi selama 3 bulan itu teman-teman bakal dikenalkan tentang, terus juga bakal ikut kegiatan yang ada di program kerjanya setiap Kementerian BEM Unsut gitu. Jadi teman-teman tuh jadi tahu apa aja sih kegiatan yang dilakuin sama anak-anak BEM gitu. Nah, kalau misalkan udah jadi anak magang nih Kak, apa benar kalau kita bisa jadi auto staff-nya langsung nih? Gimana nih menurut Kakak? Oke, kalau misal statement itu tuh aku nggak bisa 100% meyakinkan itu ya teman-teman, karena itu balik lagi sama diri sendiri ya. Kalau misal emang kita bisa menunjukkan nih kinerja kita itu bagus, terus juga kayak kita punya niat yang bener-bener tinggi gitu dari diri kita, otomatis kakak-kakak yang lainnya juga melihat kita pun, oh nih anak penuh semangat nih anak emang benar-benar pantas gitu buat kita ajak lanjut di uh, tahun berikutnya gitu, di periode berikutnya jadi staf tetap. Itu emang aku bisa memberikan mungkin 70% ya ke teman-teman. Kalau misal teman-teman udah magang terus teman-teman mau lanjut di periode selanjutnya, itu teman-teman bisa aku pastiin mungkin karena emang staff-staffnya juga udah kenal teman-teman, terus juga udah tahu kinerja teman-teman, itu bakalan bisa masuk lagi. Karena ya emang balik lagi, kalau misal periode ini tuh emang nggak gimana ya, emang banyak ya mungkin teman-teman yang staff tetap itu dari kepengurusan di magang tahun kemarin, tapi nggak memungkinkan juga loh teman-teman yang nggak join magang itu nggak bisa maksudnya nggak bisa dapat suatu jabatan gitu ya di staff itu. Teman-teman tenang aja, itu tuh nggak berpengaruh banget pokoknya ya. Nah, tadi kan udah dijelasin ya Kak tentang sukanya di internship. Kalau boleh tahu persyaratan masuk buat daftar internship apa aja sih Kak? Oke, buat persyaratan di internship itu kan sudah ada di informasi yang ada di Instagram juga. Terus bahkan di grup tentang informasi seputar internship juga ada kan. Kayak kita tuh bisa nyiapkan CV, portofolio di kementerian yang membutuhkan portofolio. Terus kita menyiapkan LOC. Terus ada apa lagi ya, Alfa? Yang itu? Terus teman-teman itu harus angkatan 23 atau 24 Iya, ya. benar banget. Jadi emang kita memberikan kesempatan gitu buat anak-anak maba khususnya, dan juga angkatan 23 buat mengenal lebih dekat tentang BEM Unsur. Jadi kalau misal teman-teman 22 ke bawah itu kan mungkin udah tahu gitu ya banyak ya tentang BEM Unsur ini sendiri. Jadi emang kita Memprioritaskan. memprioritaskan teman-teman angkatan 23 dan 24 Iya. juga. Terus yang terpenting adalah teman-teman mau belajar dan teman-teman punya niat yang tinggi gitu dari diri teman-teman. Betul. Wah, jadi seperti itu ya kan. Nah, jadi buat teman-teman jangan lupa dicek nih buat
persyaratan-persyaratannya, barangkali ada yang kelewat. Nah, aku mau nanya nih Kak, kan teman-teman angkatan 2024 atau angkatan 2023 yang belum screening, mungkin aku pengen tanya nih Kak, tips biar kita nggak gugup pas screening dan memberikan jawaban yang optimal dan bisa meyakinkan para screenernya tuh gimana sih Kak tipsnya? Oke, kalau dari aku sendiri ya, sebenarnya tuh screening itu nggak semenyeramkan itu, kayak kita juga bakal tanya-tanya itu santai, bahkan kita tuh kayak screening tuh kayak ngobrol. Jadi apa namanya, kalian jangan khawatir harus apa ya, deg-degan atau serius banget, itu enggak. Jadi screening ini tuh nanti bakal kayak ngobrol biasa kok gitu. Tipsnya itu gimana ya? Yang penting tenang, terus apa namanya, nggak usah mikir yang kalau misalnya kita tuh bakal menanyakan hal yang apa ya, mungkin serius banget atau lain-lain, itu tuh enggak. Iya benar teman-teman. Jadi emang kalau misal teman-teman screening itu keluarin aja apa yang ada di pikiran teman-teman dan jangan melebihi fakta apa yang teman-teman udah alami gitu. Misalnya aku nggak pernah ikut organisasi terus teman-teman ternyata ngaku teman-teman ikut organisasi, kan otomatis kita ngeliat nih di CV teman-teman gitu. Jadi emang eh, bilang aja gitu sesuai apa yang teman-teman ada di pikiran teman-teman gitu. Jadi jangan panik juga karena kan emang di sini kita santai gitu. Pengalaman aku waktu screening itu, aku juga bisa nanya nih ke screener aku, gimana sih misalnya kayak lingkup kerjanya di BEM Unsur, terus gimana sih cara misalnya aku itu nantinya imbangin antara akademik sama organisasi aku gitu. Jadi kita di sini nggak cuma nanya ke teman-teman, tapi teman-teman juga bisa nanya ke screener teman-teman. Jadi emang nggak semenyeramkan itu kok. Wah, berarti benar-benar harus tenang dan sesuai apa yang potensi diri ini punya ya, Kak. Nah, selanjutnya apakah kita perlu nyantumin portofolio? Oke, kalau buat portofolio itu kan ada di beberapa kementerian doang ya. Itu ada di Medcom, Medcraft, terus keuangan, sama satu lagi itu Senior. iya seniora ya teman-teman. Jadi kalau misal di luar kementerian itu teman-teman gak usah kok nyantumin portofolio gitu. Terus aku mau sharing sedikit nih tentang kemarin aku screening kayak gimana. Jadi tahun kemarin itu waktu aku magang aku di screening sama yang namanya Kasyadam Inhaf. Nah Kasyadam Inhaf ini sekarang udah jadi menteri dari personalia tahun sekarang gitu. Jadi waktu itu aku datang dan emang sih bener ya. Mungkin kayak perasaan aku aja yang kayak, waduh kayaknya aku bakal ditanya-tanyain yang kayak serem banget nih gitu. Karena kan yang namanya juga kita awal banget screening ya, terus juga join di organisasi universitas ya, jadinya pasti mikirnya juga yang mungkin menyeramkan itu. Itu sih sebenarnya hal yang wajar ya teman-teman. Tapi di sini aku mau cerita nih, itu tuh nggak semenyeramkan itu kok teman-teman. Kak Syadab tuh bener-bener nanya ke aku pun yang se-enjoy itu loh. Aku pun juga nanggepinnya yang kayak wah ternyata nggak seseram ini ya. Kak Syadam pun orangnya friendly gitu loh. Dan aku pun juga sempat nanya-nanya beberapa ya tentang Kak Syadam kayak Kak kira-kira personalia ini nanti kedepannya ngapain aja ya gitu. Terus aku juga sempat ngobrol singkat sih tentang kayak mungkin akademik aku, terus juga Kak Syadam sharing tentang akademiknya gitu sih. Jadi emang nggak semenyeramkan itu kok teman-teman, tenang aja. Oke, aku juga bakal nyeritain pengalaman aku waktu screening masuk BEM Unsur. Aku juga kan di screening sama Mas Syadam. Nah, itu tuh awalnya aku deg-degan, kayak aku mikir, aduh ini bakal gimana ya gitu. Sama kok kayak kan pasti nanyain kalau screening itu nervous atau enggak. Jujur aku juga nervous waktu awal. Tapi ternyata waktu aku screening itu ternyata diajak cerita, diajak ngobrol gitu loh. Jadi kayak nggak deg-degan gitu. Wah, ternyata nggak semenyeramkan yang kita bayangin ya. Iya bener banget. Jadi emang kalau misal teman-teman punya stereotype kayak bakalan kayak screening di kantor-kantor nih, itu enggak ya teman-teman, karena kita se-enjoy ini kok screening. Bener-bener kayak ngobrol biasa kok. Oh iya Kak, nah aku mau tanya lagi nih, eh lokasi screeningnya itu di mana ya dan apa aja yang harus kita bawa untuk kita sebelum kita screening gitu? Oke, buat lokasi screeningnya itu biasanya ada di PKM Unsut. Jadi teman-teman bisa datang, terus bisa menyesuaikan juga
ke screenernya bakal screening di mana gitu loh. Jadi lokasi itu ada di sekitaran PKM Unsur. Terus buat apa aja yang dibawa? Yang pertama itu bisa CV, terus dan berkas-berkas lainnya yang perlu dibawa itu harus dipersiapkan gitu. Jadi harus di-print dulu, jangan sampai lupa bawa berkas yang yang harus dibawa secara hard file gitu. Iya teman-teman, jadi nanti juga bakal di-share informasinya tentang berkas-berkas apa aja sih yang teman-teman harus bawa di saat screening gitu. Dan screeningnya itu gak jauh-jauh kok teman-teman, cuma di area PKM Unsut aja. Itu kurang lebih kayaknya di gazebo belakang ya, Iya, Tiwi. betul. Mm-mm. Terus kalian kalau misalnya mau screening juga harus menghubungi screenernya dulu. Bisanya tuh jam berapa kayak gitu. Siapa tahu kadang misalnya kurang sesuai sama waktunya gitu. Wah, iya Kak. Nah, aku mau balik lagi nih ke permagangan, perinternan. Eh, ada nggak sih Kak ceritain suka duka yang dilalui selama 3 bulan yang Kakak rasain, Kak Aupa dan Kak Tiwi? Oke, aku sih kalau misal soal suka duka itu mungkin dukanya dikit seucil gitu banget ya, karena emang lebih banyak sukanya loh. Jadi ini teman-teman, sukanya itu yang pertama aku bener-bener di guide gitu ya sama staff-staff yang lainnya. Aku bener-bener bisa upgrade skill aku di sini. Apalagi dulu nih fun fact, aku kan punya minat banget ya di bidang psikologi. Itu tuh berhubungan banget nih sama Kementerian Personalia, di mana kementerian yang benar-benar aku pengen masuk ke situ. Nah, dari situlah aku bisa mungkin merealisasikannya itu ya. Karena kan ibaratnya Personalia ini kan HRD dari internal itu sendiri ya. Nah, di sini juga aku bisa ngembangin lah skill-skill aku. Itu dulu waktu itu ada skill eh, critical thinking ya. Terus juga kita waktu itu ada skill leadership juga. Itu bener-bener aku tuh belajar semuanya dari situ. Terus yang lainnya juga aku dapat relasi yang luas. Karena kan kalau misal teman-teman nyari relasi atau teman-teman yang bener-bener keluar dari jangkauan fakultas, itu BEM Unsut ini tuh menyediakan kayak teman-teman mendapatkan relasi lebih loh. Karena kan di sini juga kita kan mungkin staff-staff yang lainnya kan dari fakultas lain ya. Itu pun aku mendapatkan teman-teman yang insightful banget gitu, yang benar-benar suportif banget buat aku, yang mana teman-temannya itu sampai sekarang masih kontakan loh sama aku. Jadinya emang networking aku, relasi yang aku dapetin dari magang ini tuh luas banget. Terus juga suka aku yang lain tuh mungkin ada di em, ini ya, aku nggak pernah ngerasain capek karena anak-anak personalia tuh waktu itu tuh WOA banget loh teman-teman. Jadinya aku setiap mengeluhkan sesuatu itu selalu di kayak, ih semangat ya gitu, kamu hebat banget hari ini. Itu sih sukanya kebanyakan seperti itu. Terus kalau misal dukanya sendiri itu tuh mungkin soal kalau misal aku lagi capek ya prokeran gitu. Kan otomatis kalau misal kita capek prokeran ya capek dong gitu ya, mungkin otaknya bakal burn out gitu. Tapi tenang aja, di sini nanti di BEM Unsut ini sendiri kita bakalan ada program kerja itu yang namanya bonding ya, itu dari Kementerian Personalia juga. Nah dari bonding ini aku tuh bener-bener nge-refresh otak aku banget loh. Yang mana tadinya aku lagi burn out, terus akunya lagi stres gitu, aku bener-bener ngerasa aku terhibur banget pokoknya. Eh, itu sih kurang lebih ya, dukanya tuh gak ada malahan loh teman-teman, bakalan banyak sukanya karena ya se-insightful itu loh masuk magang BEM Unsut ini sendiri. Itu sih kalau pengalaman dari aku, Imam. Wah, menarik banget ya. Nah, terus misal nih Kak, aku udah mau banget nih masuk internship di BEM Unsut, tapi aku belum tahu mau masuk kementerian mana. Itu bisa lihat infonya di mana sih Kak? Karena misalkan ada yang belum ikut open house kemarin, kayak gitu. Gimana nih Kak? Oke, buat info yang tentang internship itu, terus tentang kementerian-kementerian apa aja sih yang ada di BEM Unsur itu tuh bisa dilihat di booklet yang sudah di-share di grup informasi seputar internship BEM Unsur. Dan kalau misalnya info itu tuh tenggelam, bukletnya itu udah tenggelam di chat-chat sebelumnya, itu tuh bisa cek juga di Instagram Bahtera Berlabuh. Itu tuh bakal sudah di post juga tentang kementerian-kementerian dan job desk serta deskripsi kementerian yang ada di BEM Unsur gitu. Oh, jadi begitu. Nah, Kak, kan tadi tuh ada grup ya. Nah, barangkali pendengar di sini tuh belum ada yang masuk grup. Nah, terus untuk mereka masuk tuh masih bisa nggak ya? Terus mereka tuh bakal dapet linknya dari mana gitu?
Oke, teman-teman, misal teman-teman belum masuk informasi seputar magang BEM Unsut, teman-teman bisa scan QR code aja yang ada di Instagramnya tadi di Batra Berlabuh atau mungkin di @BEM Unsut. Nah, nanti di situ teman-teman diarahin nih ke Linktree itu yang khusus buat informasi seputar magang di BEM Unsut. Nah, di situ ada tertera nih kontak personnya. Teman-teman bisa hubungin aja kontak personnya. Teman-teman bisa buat mengajukan diri masuk di grup informasi seputar magang itu, dan teman-teman juga bisa nih nanya-nanya mungkin tentang dokumen-dokumen apa, terus mungkin ada yang kurang jelas atau seperti apa, nanti bisa ditanyakan di kontak person yang udah tersedia. Nah, teman-teman jangan lupa ya untuk scan QR-nya. Terus nih Kak, kan misalkan mau daftar, tapi kita cuma mau daftar satu kementerian aja, apakah boleh? Terus kalau misalkan daftar dua kementerian, apakah potensi lolosnya sedikit karena dibagi dua presentase kayak gitu? Gimana Kak? Oke, kalau misalnya mau daftar satu kementerian itu boleh banget. Jadi kalau misalnya kalian itu kayak cuma minatnya di satu kementerian itu dan mungkin skill kalian itu kayak apa namanya ya, emang adanya tuh di kementerian itu tuh nggak apa-apa. Terus kalau misalnya kalian join di daftar di dua kementerian itu juga nggak apa-apa, sama potensi diterimanya juga bisa jadi sama-sama besar gitu loh. Kayak kalian jadi kayak apa namanya apa ya, bisa dapat dua apa ya, dua benefit sekaligus gitu loh kalau misalnya kalian pengen join di dua kementerian itu. Jadi nanti dari setiap kementerian itu juga bakal melihat kualifikasinya dan bakal menilai itu cocoknya lebih di kementerian yang mana kayak gitu. Oh, jadi gitu. Iya nih Imam, jadi tuh kalau misal teman-teman milih dua kementerian itu nggak menutup chance teman-teman buat keterima di satu kementerian yang emang teman-teman minati. Jadi nanti di saat screening juga teman-teman screener nanya juga nih seberapa persen teman-teman mau di kementerian yang teman-teman pilih. Jadi misal teman-teman nanti pilih, misal aku milih dua kementerian nih contohnya, aku milih Kementerian Personalia sama misalnya Kementerian Pengmas gitu. Nah terus aku ditanya nih, kamu kira-kira lebih condong ke pilihan yang mana ya? Nah aku bisa jawab nih di screenernya, misalnya aku lebih condong ke Pengmas Kak, aku 70% mungkin kayak menetapkan diri aku gitu buat di pilihan Pengmas. Nah 30%-nya ini buat personalia. Jadi teman-teman tenang aja, nanti teman-teman bisa ungkapin itu saat screening, seperti itu. Oh, seperti itu. Oke, Kak, kan dari tadi kita nih yang nanya terus, tapi barangkali dari para pendengar kali ini tuh ada dari mereka yang punya pertanyaan tapi belum terjawab dan belum terwakilkan sama kita. Nah, mungkin buat teman-teman yang pendengar di sini boleh banget request jadi speaker atau komen di bawah untuk mengajukan pertanyaan yang belum terjawab atau dipertanyakan oleh kita. Iya boleh banget nih teman-teman yang emang penasaran atau mungkin suatu pikiran yang ada di teman-teman belum kita omongin gitu ya, teman-teman boleh banget mungkin atau komen atau juga teman-teman bisa request as speaker gitu. Iya betul. Kita di sini feel free banget buat kalian yang pengen nanya-nanya apapun tentang internship BEM Unsut. Ayo nanya. Gak bakal nyesel loh teman-teman gabung di magang BEM Unsut ini sendiri karena benefitnya banyak banget ya Tiwi. Iya bener banget. Bahkan tadi kamu pun Aku apa ya? juga nyesel. Iya, Aku bahkan nggak gabung dari dulu. Jadi teman-teman jangan menyia-nyiakan kesempatan nih. Kalau misal teman-teman yang belum daftar, kita udah ngasih kesempatan teman-teman buat daftar di extend ini. Jadi jangan sampai ketinggalan, oke? Nah, nih Kak Aufa dan Kak Tiwi ada yang mau bertanya nih dari Sarjana Kucing. Silakan. Oke, boleh. Oke, cek kedengaran nggak ya Kak? Kedengaran Kak. Oke, ini aku pengen nanya ini dari kemarin, cuman rada takut gitu buat tanya, dan karena ada space sekarang, jadi mungkin mau tanya aja sekalian. Karena sekarang kan posisinya anonymous ya, jadi lebih pede buat tanya. Pertanyaannya ada dua sebenarnya, kakak-kakak. Pertanyaan yang pertama itu, aku tuh sebenarnya pengen banget buat daftar ke dua kementerian, yaitu ada PK sama keuangan. Cuman
dari pikiranku sendiri aku ngerasa kayak, oh kalau aku daftar keuangan apakah aku harus kayak anak FEB gitu atau harus punya keahlian dalam hal kebendaharaan gitu atau enggak gitu, karena jujur aku sendiri gak punya pengalaman hal itu gitu loh, tapi aku pengen gitu, karena aku merasa ngeliat Kementerian Keuangan ini dari Instagram yang tadi kakaknya sebutkan ya, Bahtera Bertabung ya kalau nggak salah, itu Iya, betul. kayak menyenangkan banget gitu loh Kak, Kementerian Keuangan gitu. Cuman aku rada nggak pede, rada minder gitu karena aku nggak punya pengalaman kebendaharaan, pun aku juga bukan anak FEB gitu. Dan yang kedua, di soal Kementerian PK, aku juga minat Kementerian PK. Tapi dari namanya aja kan prestasi dan keilmuan ya Kak. Aku ngerasa kayak apakah yang harus masukin itu orang-orang yang pinter gitu. Jadi ikut minder juga gitu loh. Jadi aku punya kemauan di dua kementerian ini, tapi aku ngerasa minder sendiri gitu loh Kak. Takut aku gak, aku kayak udah daftar tapi gak akan keterima gitu karena gak masuk kualifikasi yang emang mungkin kementerian itu punya gitu. Terus pertanyaan kedua, aku tuh kepo Kak, kalau misalnya kita nanti masuk BEM Unsur, apakah kan di situ kan udah ada staff ya Kak, yang mana staffnya sendiri itu di situ udah bareng-bareng tuh selama berapa bulan tuh dari awal periode sampai sekarang gitu. Terus tiba-tiba aku masuk di situ, apakah aku akan menjadi orang asing atau aku akan ya udah tetap akan diterima dengan baik gitu loh Kak, karena aku masih ada ketakutan. Oke, makasih ya username Sarjana Kucing udah Ya, nanya. kayak Oke, masih mungkin awal seperti banget itu kalau aja. organisasi, maaf ya Kak, makasih. Oke, 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 makasih ya. makasih ya username Sarjana Kucing atas pertanyaannya. Oke, mungkin aku jawab dulu kali ya buat kalau misal nggak punya kualifikasi khusus nih, terus mau daftar kementerian yang emang dipengen gitu, itu kan eh, kayak change-nya kecil apa seperti apa ya? Itu tuh aku jawab ya teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman tadi contohnya kan daftar di Kementerian Keuangan ya, tapi teman-teman ini nggak punya skill kebendaharaan atau mungkin bukan anak FEB. Itu teman-teman tadi kan udah aku bilang ya, ini tuh sebagai wadah pengembangan skill. Jadi misalnya teman-teman nggak punya CV yang emang mendukung atau mungkin pengalaman yang nggak mendukung itu nggak memungkinkan teman-teman buat nggak keterima di kementerian yang teman-teman mau. Asal tadi satu, niat teman-teman tinggi dan teman-teman punya kemauan buat belajar. Pasti nanti para screener juga akan paham bagaimana sih teman-teman ini niat belajar gitu. Karena kan nanti di Kementerian Keuangan sendiri itu kan bakalan diajarin juga loh, bakalan mungkin ada kayak upgrading kecil-kecilan, gimana sih cara pengelolaan keuangan yang benar gitu. Terus gimana sih cara tata kelola administrasi keuangan yang benar. Justru di situ menambah skill teman-teman banget nih, karena emang se-insightful itu. Terus juga tadi yang kata soal masalah PK, itu kan katanya harus anak pintar apa gimana ya. Itu enggak teman-teman, karena di PK ini sendiri kita pun yang mungkin melaksanakan event-eventnya ya Tiwi, seperti Iya, ada betul. baca bareng yang namanya uh, RNR ya, read and review Iya. gitu. Terus juga ada lomba isai, itu tenang aja teman-teman nggak usah mungkin kayak nggak perlu punya pengalaman CV yang mendukung atau seperti apa, karena emang kualifikasi pertama yang kita lihat dari teman-teman adalah niat dan kemauan teman-teman. Iya, Nah, betul. terus tadi kalau misal soal kalau mau masuk BEMU kan udah ada staff ya. Terus takut jadi orang asing atau stranger gitu kan ya Tio. Nah itu tuh kemarin pengalaman aku tuh enggak ya teman-teman, dari aku masuk itu malah staffnya excited gitu loh kayak nerima anak baru. Jadinya aku pun kayak diajak diajak berbaur dan mereka tuh welcome itu loh sama aku. Itu pun aku langsung diajak main bareng, terus aku pun langsung diajak ngobrol-ngobrol bareng, di talk segala macem gitu. Terus juga aku diajak foto studio. Nah itu kan emang nggak apa ya, nggak menunjukkan kalau misal ada senioritas gitu ya. Iya. Jadi kita emang di sini satu keluarga loh gitu. Mungkin gitu Sarjana Kucing, apakah cukup menjawab jawaban dari aku gitu? Udah menjawab banget Kak, makasih. Oke, Oke, sama-sama. Wah, pertanyaan Sarjana Kucing sangat menarik nih dan informatif banget nih jawabannya. Terus ada pertanyaan selanjutnya nih Kak dari calon ilmuwan hebat. Permisi Kak, maaf semisal jadwal screeningnya dimulai dari pilihan kedua itu tidak apa-apa nggak Kak? Atau harus diutamakan pilihan satu buat screeningnya? Itu pertanyaan pertama. Kalau untuk yang pertanyaan kedua, izin bertanya lagi untuk pertanyaannya di LOC CV. Nah, untuk LOC di print berapa ya Kak? Makasih, silakan dijawab. Oke, buat jadwal
Maaf. Buat jadwal screening itu opsional ya teman-teman. Kalau misalnya kalian mau screening di pilihan kedua dulu juga nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya LOC itu di printnya tuh cuma satu aja gitu. Jadi kalau misalnya kalian daftar di dua kementerian pun, itu kalian tetap ngeprint satu aja gitu. Iya, jadi misalnya teman-teman mau screening di kementerian pilihan 2 itu nggak akan mengecilkan chance teman-teman buat keterima di kementerian yang screening duluan ya, Iya, Tiwi. benar. Karena pun nanti para screener juga akan apa ya, plottingan gini nih, kayak teman-teman ini cocoknya di kementerian apa ya, berdasarkan emang apa yang teman-teman sampaikan saat screening dan juga mungkin ada dari CV gitu ya, Tiwi, itu buat poin tambahannya, begitu. Nah, begitu calon ilmuwan hebat, apakah menjawab? Nah, untuk yang mau ingin bertanya lagi, silakan bisa ajukan sebagai speaker atau komen di kolom komen ini. Ditunggu ya. Kak Tiwi, Kak Aufa, ini ada yang ingin bertanya lagi. Silakan ajukan. Halo Kak, selamat malam. Malam. Aku izin bertanya. Nah, itu kan dalam pendaftaran internship magang BEM ini, apakah ada kuota khususnya di setiap kementerian? Nah, misal kayak ada yang lolos atau nggak lolos itu gimana ya Kak? Terima kasih. Oke, buat kuota kementerian itu pasti ada ya teman-teman, tapi kita nggak bisa memberitahunya sekarang gitu, karena nanti bakalan dikasih tahu waktu inauguration night ya, Tiwi. Iya, Terus benar. kalau misal apa teman-teman yang ketolak itu ada ya, karena kan kita kan ada yang namanya tahap seleksi, yaitu tahap screening. Jadi makanya aku titip pesan buat teman-teman, siapin diri teman-teman sesiap mungkin, terus seniat mungkin, karena kita memandang dari screener apa dari yang peserta screening itu dari keyakinan dan juga niat teman-teman, seperti itu. Seperti itu, Nin. Apakah menjawab? Baik Kak, sangat menjawab. Terima kasih. Terima Iya, kasih. sama-sama. Terima kasih juga. Nah, ini ada lagi nih Kak Aufa Katiwi dari M Bintang PTS HI 24. Aku bacain ya. Selamat malam Kak, izin bertanya beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, ketika nanti lolos jadi staf, apakah kementeriannya sesuai dengan magang atau bisa milih lagi? Nah, kalau untuk pertanyaan kedua, kalau pemilihan jadwal screening itu mepet boleh nggak Kak? Misal jam 14.30 sampai 15.00 dan jam 15.00 sampai 15.30. Terima kasih. Silakan Kak Tiwi dan Kak Aufa. Oke, aku izin jawab ya. Kalau misalnya nanti kita lolos jadi staff, itu tuh kita bakal ditempatkan di kementerian yang sesuai yang kita daftar gitu. Jadi nggak bisa milih lagi. Kalau misalnya kalian di apa namanya berkas pendaftaran itu kalian milih misal di Kementerian Personalia sama di Kementerian Seniora gitu. Kalian mungkin bisa ditempatkan di antara dua kementerian tersebut gitu. Terus kalau pemilihan jadwal screeningnya boleh mepet, boleh banget. Kalau misalnya nanti kan, misalnya kita screening jam 2:30 sampai jam 3, nah itu nanti kita bisa langsung ke screening ke kedua dari jam 3 sampai jam 3:30 gitu. Jadi tergantung sama screenernya aja sih. Oh, jadi seperti itu. Nah, Kak Aufa dan Kak Dewi, mungkin aku sedikit meluruskan apa yang dipertanyakan tadi. Jadi mungkin dia tuh nanya kalau kan misal kita tuh magang nih, misal kita magang di Kementerian Seniora. Nah, pas kita jadi staf, apakah kita boleh milih kementerian selain Seniora kayak gitu? Oh gitu, maaf, berarti bener. Boleh kok kalau misalnya kalian milih kementerian yang lain kayak gitu. Oke, nih ada pertanyaan. Wah, banyak ya yang bertanya. Nggak apa-apa nggak nih Kak Tiwi Kak Aufa?
Boleh, nggak apa-apa kok. Ayo. Oke, aku bacain dari Rel. Hai Kak, maaf kalau pertanyaannya salah. Dalam jangka magang 3 bulan ini, kira-kira program kerja apa aja yang bakalan kami kerjakan selama 3 bulan itu Kak? Terima kasih, semangat. Wah, makasih semangatnya Rel. Silakan Kak Aufa dan Kak Tiwi. Oke, jadi dalam jangka 3 bulan ini teman-teman bakal ngelaksanain program kerja teman-teman yang mungkin sesuai dengan kementerian yang teman-teman pilih ya. Misalnya teman-teman milih Kementerian Personalia nih. Nah, teman-teman bakal ngejalanin program kerja yang ada di triwulan terakhir. Contohnya itu kita bakal ngadain lentera ya Tiwi. Terus juga ada asam basa, halo-halo bonding. Terus juga mungkin ada beberapa rangkaian dari Beatles itu sendiri ya. Jadi emang ini tuh bisa dibilang relatif loh teman-teman karena emang kesibukan teman-teman atau mungkin program kerja yang teman-teman bakal jalanin selama 3 bulan terakhir itu tergantung sama kementerian yang teman-teman pilih. Itu seperti itu. Nah, begitu Rel, apakah menjawab? Terus selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Han Hana. Permisi Kak, mau tanya. Semisal saya sudah ambil jadwal screening tanggal 25 di 9 pagi, tapi ternyata tiba-tiba ada kepentingan mendadak. Apakah boleh diganti jadwalnya Kak? Terima kasih. Gimana nih? Oke, jadi kalau misalnya jadwalnya itu tiba-tiba diganti karena ada kepentingan itu tuh boleh banget. Tapi kalian harus konfirmasi dulu ke screenernya gitu. Jadi nanti screener tahu kalau kalian itu bakal ganti jadwalnya gitu. Oke, sementara ini sudah terjawab semua. Nah, kita akan menunggu pertanyaan lainnya. Jadi silakan diajukan sebagai speaker dan bisa komen lagi. Terima kasih. Ini ada penanya lagi nih dari user Uni. Silakan. Halo Kak, aku mau izin tanya. Boleh, silakan. Jadi gini Kak, kan aku tertarik banget nih sama satu kementerian. Aku tuh suka banget gitu loh Kak, tertarik sama yang satu ini. Terus pas waktu aku mau daftar, ternyata kan ada pilihannya bisa 2 kan Kak. Terus aku tuh bingung sebenarnya, sejujurnya aku bingung kan milih yang satu lagi apa, soalnya bener-bener tertarik sama yang satu ini aja. Nah, karena aku nggak tahu ternyata bisa milih satu aja, aku malah milih 2 Kak. Terus nanti yang buat screening aku harus dua-duanya apa enggak ya Kak? Soalnya aku cuma niat di satu itu aja. Makasih Kak. Oke, oke, makasih ya udah nanya. Aku jawab nih. Jadi misal teman-teman tadinya nggak tahu nih kalau misal harus milih boleh milih satu kementerian aja, tapi teman-teman milih 2 kementerian, teman-teman nggak apa-apa banget buat screening di satu kementerian yang teman-teman benar-benar minati aja. Nanti konfirmasi sama screenernya juga ya teman-teman kalau misal teman-teman cuma minat di kementerian itu aja dan teman-teman nggak bakal ngikutin screening di kementerian pilihan kedua gitu. Jadi nggak apa-apa teman-teman nanti konfirmasi di saat screening aja. Kalau misal teman-teman pilihan duanya itu nggak jadi diambil gitu. Teman-teman juga jangan ngisi jadwal screening di kementerian pilihan kedua yang emang teman-teman tadi dibilang mau mungkin kayak nggak tahu gitu ya kalau misal cuma boleh boleh milih satu kementerian aja gitu. Begitu Uni, apakah menjawab? Iya Kak, terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Pokoknya aku ngingetin lagi ya ke teman-teman jangan lupa pokoknya daftar magang BEM Unsut karena kita di sini udah ngasih kesempatan kedua nih buat teman-teman. Kita ada extend jadi teman-teman yang ketinggalan daftar kemarin jangan lupa cus langsung daftar karena kita bakalan tutup hari ini ya Tiwi jam pukul 23.59. Karena mumpung waktunya masih kurang berapa jam lagi nih. Jadi kan kalau kalian belum daftar, kalian segera daftar ya teman-teman. Ayo, sebentar lagi akan ditutup jam 23.59 ya, Kak? Iya, bener banget.
Oh iya, sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, di sini aku mau infoin. Buat Sobat Gensut, jangan lupa semisal bosen boleh dibuka IG BEM Unsut di @bem_unsut. Saksikan weekly reels dan konten lainnya yang menarik agar tidak ketinggalan informasi lainnya. Juga segera ikuti semua sosial media BEM Unsut dari X, YouTube, TikTok, IG, dan blognya. Ya teman-teman. Terima kasih. Nah, dari teman-teman ada yang mau nanya lagi enggak nih? Atau ada unek-unek yang belum terjawab gitu? Kalau misal ada, boleh banget ditanyain ya. Ayo teman-teman boleh ditanyain langsung aja karena bentar lagi kita selesai ya, Tio. Iya benar. Jadi buat kalian yang pengen nanya, ayo nanya. Mungkin di sini teman-teman kalau misal ada pertanyaan yang kejawab, yang udah bertanya tapi enggak kesebut, mungkin karena itu akunnya gembokan ya. Jadi kalau misal akun kalian gembokan dan ingin bertanya, boleh banget untuk mengajukan sebagai speaker gitu. Nah, ada pertanyaan terbaru nih dari calon ilmuwan hebat. Maaf Kak, berarti LOC itu setiap sesi screening dua-duanya atau satu aja ya Kak? Oke, buat LOC itu kalau misalnya kalian, meskipun kalian daftar di dua kementerian, kalian itu cuma ngeprint satu LOC aja ya teman-teman. Dikasihinnya itu ke screening ke yang pertama. Jadi di screening yang kedua kalian nggak perlu kasih LOC lagi gitu. Iya, jadi ntar teman-teman tinggal bilang aja ke screener yang kedua kalau misal teman-teman tadi udah screening di kementerian yang pertama teman-teman screening, nanti tinggal bilang aja kalau misal LOC udah dikumpulin di screener yang emang screening teman-teman tadi di awal kayak gitu. Oh, seperti itu. Gimana nih calon ilmuwan hebat? Apakah terjawab? Nah, dan ada pertanyaan lanjutan nih dari emoticon sunset ya nih ya. Permisi Kak, izin bertanya, apakah kita harus bisa demo juga? Terima kasih. Oke, jadi kalau misal ngomongin soal demo itu relatif aja ya teman-teman. Misalnya teman-teman nggak mau ikut demo pun nggak apa-apa, tapi dengan alasan yang jelas gitu. Karena kan di sini kita juga menyampaikan aspirasi gitu dari teman-teman mahasiswa. Jadi kalau misal emang teman-teman mikir kalau magang BEM Unsut ini harus ikutan demo, itu enggak ya teman-teman. Jadi kayak itu sebagai poin plus aja buat teman-teman kalau misal teman-teman nanti ikutan demo. Karena di sini kita nanti bakalan ada penilaian loh teman-teman, FYI aja. Kita bakalan ada rapot juga ya Tiwi. Iya, Nah, benar. jadi misalnya teman-teman nggak ikut demo tuh nggak apa-apa. Tapi kalau misal teman-teman ikut demo itu akan menambah poin plus teman-teman. Misal teman-teman ikut demo, tapi kalau misal teman-teman join di Kemenkuan Politik Pergerakan, itu otomatis teman-teman juga harus ikut andil gitu dalam menyuarakan hati
atau menyuarakan aspirasi dari mahasiswa gitu. Jadi otomatis teman-teman dianjurkan untuk ikut demo. Seperti itu. Wah, jadi seperti itu ya Kak. Demo itu gak harus kita bisa demo karena demo itu merupakan suatu kesadaran kita untuk mengadili sesuatu ya Kak. Iya, benar banget. Jadi emang ya apa namanya dari pergerakan hati teman-teman aja. Kalau misal teman-teman bergerak buat menyalurkan aspirasi dari mahasiswa, teman-teman boleh banget nih ikutan mungkin kayak aksi gitu ya. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak dari Rel. Pertanyaannya, Kak mau nanya, jumlah yang keterima itu sesuai kementerian tersebut butuh berapa orang? Atau dari BEM-nya nentuin target jumlah orang yang magangnya berapa ya Kak gitu? Oke, jadi kalau misal kuota per kementeriannya itu ratio itu ada dari 7 sampai 8. Iya, rata-ratanya seperti itu. Tapi ada juga yang kurang dari itu loh teman-teman. Jadi kita nggak bakalan ngasih tahu detailnya seperti apa, cuma ratio-nya itu antara 7 sampai 8. Tapi nggak memungkinkan juga dari kementerian lainnya ada yang membutuhkan kurang dari segitu. Nah, kayak gitu ya Rel, apakah menjawab? Nah, untuk Sobat Gensut, karena kita sudah 1 jam berlangsung nih Express kali ini, kalau Sobat Gensut ada yang mau ditanyakan lagi, bisa chat kontak person tentang seputar internship magang di BEM Unsut yang sudah tertera di pamflet IG BEM_Unsut atau Bahtera Berlabuh. Nah, mungkin dari Kak Tiwi atau Kak Aufa ada yang mau ingin closing statement nih terakhir. Oke, mungkin dari aku dulu kali ya, teman-teman. Ini kita menyediakan wadah teman-teman buat mungkin kayak mengembangkan diri teman-teman, mengembangkan minat dan bakat teman-teman. Jadi jangan disia-siakan. Tenang aja, di sini stereotip tentang magang-magang yang bertebaran di luar kayak disuruh-suruh itu nggak ada. Kita pun nggak ada memandang senioritas sama sekali. Jadi maksudnya kayak nggak usah mikir panjang ya Kak Tiwi. Jadi so langsung aja daftar di BEM Unsut, magang BEM Unsut ini sendiri, karena sepengalaman aku juga manfaatnya banyak banget loh yang masuk ke diri aku dan bisa aku implementasikan saat aku mungkin ada jadwal-jadwal yang entah terbentrok gitu, terus juga ada hal lainnya yang benar-benar butuh aku selesaikan dengan critical thinking gitu. Itu benar-benar berguna banget gitu. Jadi teman-teman, kita udah memberikan kesempatan kedua. Di sini ada extend buat teman-teman yang belum daftar, mending langsung buruan daftar karena kita tutup pukul 23:59. Ya bener banget, sama aku mau nambahin benefitnya lagi. Jadi kita tuh bisa problem solving, terutama tentang waktu. Nih, aku tuh punya pengalaman kalau misalnya semakin kita sibuk, kita tuh semakin bisa buat membagi waktu gitu loh. Jadi kalau misalnya di semester 1 ini tuh kita masih banyak waktu luang, terus kalau misalnya ada tugas kita masih bisa ngerjain nanti-nanti, tapi kalau misalnya kita bisa join, terus misal kita punya kesibukan, kita tuh lebih bisa membagi waktu gitu loh, kayak lebih bisa menghandle pekerjaan yang kita ampuh gitu. Wah, makin gak sabar ya. Nah Kak, tapi ini ada satu pertanyaan lagi nih, satu aja. Terakhir deh, boleh kan? Iya, boleh banget, nggak apa-apa. Nah, jadi pertanyaannya, Kak, berarti The Beatles itu satu-satunya program untuk jadi staffnya ya? Atau gimana nih? Oke, jadi kalau misal The Beatles itu kan udah kita jelasin ya sebelumnya, ini adalah internship proker dari Personalia yang buat mewadahi teman-teman mungkin kayak mencoba atau mengetahui gitu internal dari BEM Unsut ini sendiri. Jadi kalau misal staff itu nanti bakalan ada di periode berikutnya tahun 2025. Itu kisaran Februari sampai April ya Tiwi. Jadi emang di sini teman-teman bukan wadah teman-teman buat jadi staff tetap seperti itu. Iya. Nah, jadi seperti itu ya jawabannya. Semoga mudah dipahami. Nah, karena kita udah menemani Sobat Kenzo selama lebih dari 1 jam, jadi kami akan mengakhiri nih. Tapi sebelum itu, kita ngucapin banyak-banyak terima kasih nih
untuk Kak Tiwi dan Kak Aufa yang telah menemani kita di Express kali ini gitu. Sama-sama Imam dan Kadila, makasih juga udah mewadahi kita buat sharing-sharing ini sama teman-teman Gensut yang mau tahu lebih lanjut tentang program internship ini. Iya, bener banget. Nah, dan terima kasih juga karena benar-benar sudah meluangkan waktunya untuk gabung dan bercerita pengalaman yang seinformatif dan semenyenangkan ini gitu. Oke, sama-sama. Terima kasih juga. Iya, aku notes lagi ya buat teman-teman yang mungkin jawabannya atau mungkin pertanyaannya tadi belum tersampaikan ke kita, teman-teman bisa hubungin kontak person yang ada di Linktree seputar magang BEM Unsut ya. Iya, bener banget. Atau enggak, kalian juga bisa tanya tentang di grup seputar informasi internship, terus bisa tanya juga di IG Bahtera Berlaku. Di link tree-nya kan sudah disediakan. Oke. Kami rasa cukup sampai di sini ya perbincangan kita hari ini. Sedih banget untuk berpisah, tapi kita harus tetap berdoa semoga kita selalu dilancarkan dalam setiap perjalanan kita. Semoga kita bisa mendapatkan yang terbaik ke depannya gitu. Dan semoga yang udah mendaftar bisa keterima di pilihan yang diinginkan. Oke, segitu aja. Terima kasih yang udah bergabung. Dadah Sobat Gensut. Dadah. Dadah. Kita tunggu. Semangat. Semangat. Teman-teman bisa live ya. Oke, aku izin akhiri ya teman-teman. Dadah, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas atau istirahatnya. Dadah teman-teman, makasih yang udah join. Makasih. Semangat kalian.